Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha lana adh-dhunub wa tuslihu biha lana al-qulub wa tantaliqu bil 'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para habaib, para kiai, wabil khusus Hadratal mukarram Habib Jar, Habib Haidar, Habib Hadi, Habib Hashim, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, para kiai dan para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hiburan hasanah. Panjenengan semuanya, kita yang mencintai Rasul dan beriman kepadanya adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasul. Suatu saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada para sahabat, wa syauqah ila ikhwani, betapa rindunya aku dengan saudara-saudaraku. Para sahabat kemudian menjawab, alasna bi ikhwanik, apakah kami bukan saudaramu ya Rasul? Iya, kamu itu saudaraku, tetapi aku rindu pada ikhwani alladzina yaji'una min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Aku itu kangen dan rindu kepada orang-orang dari umatku yang lahir setelah kematianku. Mereka beriman kepadaku dan belum pernah melihat aku. Itu yang aku rindukan. Jadi kita semua ini mudah-mudahan ini betul-betul dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mencintai beliau, Rasulullah lebih dahulu mencintai kita. Betapa beliau perhatiannya kepada umatnya. Bahkan di dalam satu riwayat ada orang yang sudah divonis di pengadilan Allah, divonis neraka. Ditunjukkan dosa-dosanya, ditunjukkan kesalahan-kesalahannya, dia tidak bisa berkutik. Karena pada saat itu nakhtimu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak bisa berkutik. Akhirnya dia menangis dan mengakui seluruh kesalahan dan dosanya. Ketika dia menangis oleh Allah, kemudian, hei kamu jangan nangis, jangan keras-keras tangisanmu. Nanti tangisanmu terdengar oleh kekasihku Muhammad yang membuat hatinya nanti tidak tega. Karena didhawuhi ngoten niku, orang yang diadili tadi semakin keras tangisannya, semakin berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya ketika tangis orang itu semakin meledak karena mengharapkan syafaat Rasulullah, oleh Allah orang ini diampuni. Karena itu mudah-mudahan ini menjadi hiburan kita sekeluarga, hiburan kita dan anak cucu kita,
Andai Indonesia seperti ini semuanya meramaikan sholawat, insya Allah Indonesia akan tenang dan damai. Allahumma sholli ala Muhammad. Namun para hadirin hadirat, karena itu kita jangan putus meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa terus beribadah kepadanya, agar kita bisa terus membaca sholawat, diberi kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surat Al-Fatihah itu yang separuh haknya Allah. Mulai bismillahirrahmanirrahim, ini haknya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ini juga haknya Allah. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu hanya Allah. Manusia tidak ikut-ikut di dalamnya. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ibarat orang makan itu kembul. Separuh haknya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita mohon pertolongan. Baru mulai ihdinas syiratal mustaqim ke belakang, itu hak kita. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu hak kita. Karena itu Fatihah disebut ummul kitab. Makna Al-Qur'an terkandung di dalam surat Fatihah ini. Karena itu tadi yang separuh pujian kepada Allah, kemudian yang separuh lagi hak kita, dan ada kisah juga di situ. Nah, intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Apakah pertolongan untuk agar pertolongan, kembali lagi, pertolongan untuk kita dapat iyyaka na'budu. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, kita tidak akan bisa hadir di sini. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, kita tidak akan bisa beriman. Karena itu Rasulullah pernah memegang tangan sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau kemudian berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta sama kamu. Sahabat Mu'adz juga menjawab, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah, anta wallahi la uhibbuk." Anda pun juga saya cintai ya Rasul. Kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala zikrika." Gimana? "Wa syukrika wa husni ibadati." Wahai Mu'adz, jangan kau tinggal setiap selesai kamu selesai sholat untuk memohon kepada Allah pertolongan untuk melakukan ibadah, pertolongan untuk bisa berzikir kepada Allah, pertolongan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena kita ini menungso niku mboten mesti. Kadang walaupun kita ini sudah, kalau dihitung dari hitungan hisab, kira-kira kurang sebulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Nggih. Betul ya? Ini sudah masuk bulan Sya'ban ya. Kira-kira kurang 1 bulan. Walaupun kurang 1 bulan, tapi jangan dientengkan. Tetap kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Balighna Ramadan ya Allah. Sampaikan kami di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kita semua. Di dalam satu keterangan hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa nasib kita ini tidak ada yang tahu bagaimana akhir hayat kita kalau kita tidak terus memohon pertolongan kepada Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Ada di antara kalian yang perbuatan sehari-harinya itu perbuatan amal ahli surga,
hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak ada jarak, seakan-akan antara dia dengan surga tinggal satu langkah. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, na'udzubillahi min dzalik. Dan juga ada wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Ada juga di antara kalian yang perbuatan sehari-harinya itu perbuatan orang-orang ahli neraka, sampai antara dirinya dengan neraka seakan-akan tinggal satu jangkah. Tapi fayasbiqu alil kitab fayamalu bi ahmalil jannah fayadkhuluha, tetapi di akhir hayat dia melakukan perbuatan ahli surga dan karena itulah dia masuk surga. Ini mengingatkan kepada kita untuk terus mawas diri, untuk terus koreksi diri. Buah dari orang yang ibadahnya sungguhan dan betul-betul dilakukan dengan ikhlas, orang itu semakin tahu kelemahan dan kekurangan dirinya. Kalau orang itu semakin beribadah, semakin menunduk, maka orang ini tanda orang itu ibadahnya baik. Tapi kalau orang itu beribadah kemudian saja ada enggak, nah ini perlu diwaspadai. Mungkin ada yang kurang pas. Apakah pelaksanaannya, apakah caranya, apakah niatnya, ini perlu ditata kembali. Karena itu kita terus mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniai kekuatan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berakhir di dunia ini bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita kemudian mengandalkan kepada takdir. Kita harus berusaha untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk mencintai Rasul dengan memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab amal sehari-hari yang dilakukan itulah yang nanti akan mengakhiri hidup orang itu. Laisa min amali yaumin illa wa huwa yukhtamu alaih. Tidak ada amal perbuatan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, kecuali itu pula lah yang nanti akan mengakhiri hidup seseorang. Fa idza maridul mu'minu qalatil malaikah. Ketika ada seorang mukmin sakit, malaikat berkata, "Ya Rabb, abduka fulan qad habastah." Hambamu ini betul-betul terhalang untuk melakukan kebiasaan sehari-harinya. Allah kemudian menjawab, qala Allahu azza wa jalla, "Ikhtimu lahu bimisli amalih hatta yabru'a aw yamuta." Tulis sudah pahala seperti ketika dia beramal sehari-hari itu sampai dia sembuh atau dia mati. Jadi kita kalau sudah rutin mengikuti sholawat, andai kata suatu saat kita ini tidak bisa hadir karena terhalang, entah karena sakit atau karena apa, panjenengan tetap dicatat oleh Allah mendapat pahalanya sholawat. Kalau Anda rutin, nah ini rutin. Lah ukuran rutin itu berapa? Ukuran rutin niku di dalam satu keterangan hadis niki banyak ulama-ulama berpendapat rutin niku 40 kali. Jadi kalau rutinan sholawatan ini panjenengan ikut 40 kali itu baru disebut rutin. Kalau sekali datang terus tidak datang lagi, nika kita rutin nika. Dua kali datang pas 3 kali tidak hadir. Nah ini tidak rutin itu. Karena itu sampai ada istilahnya kalau orang haji itu arbainan, 40 kali berjamaah. Ini dimaksudkan agar suatu saat jika orang ini berhalangan untuk melakukan jamaah, orang ini tetap dicatat mendapat pahalanya jamaah sampai dia sembuh atau dia mati. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa rutin membaca sholawat, bisa rutin mengikuti. Kalau rutinannya al-afu kam usbu'ain. Nah, kalau 2 minggu rutinannya, maka 2 minggu kali 40 itu baru Anda disebut rutin.
Bisa Pak? Bisa Bu? Madak pate santak nih. Bisa Bu? Kita harus yakin ana inda dhanni abdi bi. Kita akan bisa seperti itu asal mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita berakhir bi husnil khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila subhis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.